Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan kemudian kita diberikan selalu keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, hendaknya kita berdoa agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah, agar kita bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai toleransi. Jadi, siap-siap. Marilah kita belajar mengenai toleransi. Namun, sebelumnya, yang akan kita pelajari khususnya pada bab ini, kita akan pelajari dulu subbabnya, yakni tentang Quran Surat Yunus ayat 40 dan ayat 41. Oke, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah melalui diskusi, melihat, observasi, dan mempelajari video pembelajaran pada kesempatan kali ini, siswa diharapkan dapat membaca, menjelaskan, dan mengidentifikasi kandungan tajwid pada Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Oleh karena itu, silakan diperhatikan apa yang akan Bapak bacakan, dan kemudian nanti di akhir ada kegiatan siswa. Marilah kita membaca terlebih dahulu ta'awudz dan bismillah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita kembali ke ayat sebelumnya, bahwa arti Quran Surat Yunus ayat 40 menjelaskan bahwa dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yakni Al-Quran. Dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Untuk ayat 41, artinya adalah, dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Barusan kita telah mendengarkan bacaan dan terjemah dari Quran Surat Yunus ayat ke-40 dan ke-41. Untuk mengingatkan bahwa ini bukan nomor ayat, melainkan nomor surat, sehingga Quran Surat Yunus merupakan surat ke-10 dan ini adalah ayat ke-41. Agar tidak terhindar dari kesalahpahaman, kita lanjutkan penjelasan mengenai kaidah tajwid atau hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Yunus. Di sini ada gambaran apa saja yang akan dijelaskan. Namun, untuk mengefektifkan waktu, Bapak akan membahas beberapa saja, sehingga sisanya nanti kalian boleh untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut kandungan tajwid yang ada pada ayat tersebut. Marilah kita mulai. Yang pertama, silahkan baca atau perhatikan Quran yang kalian miliki. Yang pertama, wa minhum. Wa minhum. Di sini terdapat nun mati. Nun mati ketika bertemu dengan huruf lain memberikan sifat yang berbeda, memberikan bentuk yang berbeda, menjadi bacaan yang berbeda. Sehingga ada beberapa kaidah dalam pembacaan nun. Ketika nun bertemu dengan huruf-huruf yang tertentu,
yang membuatnya menjadi jelas dibacanya, yakni disebut izhar. Wa minhum, dia tetap menjadi nun, menjadi n. Karena apa? Dia bertemu dengan huruf H, sehingga dibacanya jelas. Yang kedua, mayyu'minu. Di sini terdapat hukum idgham bigunnah karena huruf nun sukun atau huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, ketika bertemu dengan huruf ya, maka dibacanya menjadi dimasukkan atau dengan dengung dan ditahan sampai 2 atau 3 harokat. Maksudnya gimana? Nun di sini tidak menjadi huruf N atau menjadi hilang. Karena apa? Dimasukkan ke dalam iya. Sehingga yang dibacanya adalah seolah-olah iyanya ada 2. Mayyu'minu. Mayyu'minu. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah bihi wa minhum. Bihi wa minhum. Mad silah qasirah. Ini khusus berkaitan, mad silah itu berkaitan dengan huruf H dhamir, terutama H muzakkar. Karena ketika H ini bertemu dengan huruf-huruf hidup, baik sebelum, contohnya huruf hidup maksudnya adalah ada berharokat sebelumnya dan berharokat setelahnya, maka H ini minimal dibaca menjadi 2 harokat. Jadi makanya disebut mad silah qasirah. Sebab huruf H ini merupakan kata ganti. Hu adalah kepemilikan untuk dia. Kalau dalam bahasa Inggris ini adalah him atau his. Kemudian, namun ketika bertemu dengan hamzah akan berbeda lagi. Sehingga patokannya adalah apakah huruf sebelumnya dan huruf setelahnya itu berharokat atau tidak. Ketika dua-duanya berharokat, maka dibaca panjang, minimal 2 harokat. Dan yang ketiga, dan yang keempat, bil mufsidin. Di sini terdapat alif lam. Alif lamnya dibaca jelas alias terdengar alif lamnya. Maka ini disebut alif lam qamariyah atau alif lam yang terdengar, izhar. Nah, tapi di sini ini merupakan ayat terakhir, ujung ayat dari ayat 40. Maka ketika kita berhenti di sini pada ujung ayat 40, maka ini menjadi hukumnya mad arid li sukun. Namun ketika kita melanjutkan bil mufsidina wa ing, nah, maka ini menjadi mad tabi'i. Sehingga mad arid li sukun adalah mad tabi'i atau mad biasa yang tadinya 2 harokat, namun ketika di akhir kalimat dia menjadi 3 macam cara membaca, alias panjangnya bisa 2 atau bisa 6 harokat. Karena apa? Mad arid li sukun adalah mad yang baru dalam mad yang baru dimatikan. Kalau secara istilahnya, tapi kita panggil saja mad arid li sukun. Bil mufsidin, bil mufsidin, bil mufsidin. Lalu yang kelima adalah li. Li ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Ada beberapa kaidah mad asli dan mad tabi'i, yakni ada a bertemu dengan fathah bertemu dengan alif dan kasroh bertemu dengan iya, atau domah bertemu dengan waw. Nah, dalam praktiknya pada kali ini adalah harokat kasroh bertemu dengan iya. Karena huruf lam berharokat kasroh ini bertemu dengan iya, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya adalah bari'u. Ini juga merupakan mad tabi'i. Namun ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang satu kalimah alias dia masih satu suku, masih satu kata dengan harokat tersebut, maka wajib untuk dibaca 5 sampai 6 harokat. Sehingga pembacaannya adalah
Bari bari bari'u bari'u nah, bari'un. Oleh karena itu ini disebutnya mad wajib mutasil. Begitu itu merupakan beberapa contoh kaidah hukum tajwid dan Bapak cukupkan karena untuk selanjutnya kita akan melihat kegiatan apa yang harus kalian laksanakan. Selanjutnya kita akan mempelajari kegiatan siswa sehingga silahkan ikro ya, kalian bisa melakukannya. Ketentuan kegiatan siswanya adalah seperti ini. Setelah kalian mendengar bacaan dan penjelasan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, silahkan persiapkan diri kalian dengan berwudu terlebih dahulu. Setelah kalian berwudu, maka ambil mushaf, baik itu yang berupa Quran cetakan atau berupa Quran digital. Dan jangan lupa, awali dengan ta'awudz dan awali dengan basmalah. Ta'awudz itu singkatan dari istilah untuk membaca a'udzubillah. Basmalah adalah istilah untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu kalian persiapkan dulu rekaman baik itu dari HP ataupun kamera ataupun laptop, semua media yang bisa mendukung, dan nanti kirim ke link atau media yang sudah disediakan atau dianjurkan oleh guru. Silakan jika ada pertanyaan, kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada guru mata pelajaran. Keep hamasah, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penjelasan, semoga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.